saya kira udah banyak adik-adik saya ya. Pada waktu UGI menyampaikan acara ini akan dilaksanakan, wah saya bilang boleh juga tuh taruh aja di Cikini aja. Di Cikini ini kan pos perjuangan, setuju kan? Jadi kalau ada sekarang teman-teman, kalau saya ke daerah, saya nggak kenal, tiba-tiba dikatakan, Bang, saya dulu KPU, sekarang saya Bawaslu, sekarang, jadi saya senang juga. Karena dulu di sini, dulu kita latih mereka menjadi calon. Dan ini juga diteruskan sama teman sekarang ya, Haruji ya. Diteruskan ini saya kira perjuangan yang bukan gampang. Perjuangan yang sangat sulit. Karena waktu itu kita harus mengkonsolidasikan mulai Gemeninya dan alumninya. Nah syukur tahun 2006 PA Gemeni, saya dengan UGI ini nih yang buat namanya PA Gemeni sama bror saya nih Bung Riyad. Bung Riyad berdiri dong biar masa gue aja yang berdiri. Jadi Riyad ini warawiri sama UGI sama Riyad ini warawiri kita seluruh Indonesia dulu tanpa lelah. Ya, ada 3 orang di sana alumni kita datangin. Ada 2 orang kita datangin. Jadi seluruh kita datangin semuanya. Ya, Eka dulu rame tuh di Jawa Barat. Kami maunya ketua ini mainkan Eka. Yang perlu PAGM ini ada di Jawa Barat. Nah, ini perjuangan ini memang kita lakukan. Selamat datang Bapak Patanyari. Ini senior juga kita nih. Jadi saudara-saudara sekalian, kita sekarang menghadapi masalah, bukan masalah, kita menghadapi di dalam perjuangan memenangkan seorang presiden. Memenangkan presiden itu tidak pekerjaan yang gampang, sangat sulit. Kalau kita lihat statistik semua, pekerjaan ini bukan pekerjaan yang gampang dan harus terus kita berjuang terus dan teman-teman harus berjuang terus sampai ke lini yang paling bawah. Jadi kalau abang dulu mengatakan ada sekasur, sesumur, nah itu harus dilakukan. Sekasur itu bini kita itu belum tentu juga. Jadi memilih yang kita maui, ya. Nggak tahu kalau Eka bininya udah pasti kan. Nah, kalau dia atau bini yang mana Kak? Hah? Joko ini pasti kan? Nah, kalau Parera pasti bininya yang itu pasti milih Ganjar kan gitu ya. Tapi masih banyak kira-kira dalam hal pemilihan ini tidak bisa kita 100% sangat percaya. Jadi jangan terus kita percaya dulu. Kan gitu patahnya ya, teori operasi kan gitu. Jangan percaya dulu, curiga dulu. Baru setelah kita dapatkan apa di dalamnya, substansinya, baru kita yakin bahwa dia akan memilih apa yang akan kita pilih. Nah, ini saudara-saudara sekalian, saya akan langsung kepada masalah-masalah teknis. Ini nanti kita dengarkan, mungkin kalau Ganjar ya, mungkin Ganjar itu tidak akan masalah-masalah teknis. Dan saya kira teknis itu harus kita, bukan Ganjar. Ganjar is to be a president. Jadi Ganjar, jadi saudara-saudara sekalian, Ganjar ini tahun 2008, ya saya dengan UGI ini udah suruh di sini pidato-pidato dia. Ya Bung Red ya. 2008 abang udah suruh ke sini dia pidato. Dia waktu itu komisi 2. Jadi coba kau presentasikan kau sebagai pemimpin masa depan, apa yang harus kau lakukan? Jadi kita dari alumni GMN ini udah harus memikirkan seseorang, sesuatu masa depan. Jadi harus berpikir the futures. Ya, setuju ya? Nah, harus kita begitu berpikir. Itulah gunanya ada alumni. Nah, sekarang dikoordinir dalam hal ini adalah Barisan Soekarno. Jadi kita harus berpikir demikian. Nah, oleh sebab itu, kita ini nggak cukup. Ya, kita ini ingat, adik-adik sekalian ya,
ini kita sangat tidak cukup untuk memenangkan Ganjar jadi presiden. Abang ingatkan, tidak cukup. Ganjar harus memenangkan presiden minimal 51%, baru dia jadi presiden. Nah, bagaimana mencapai ini, saudara-saudara sekalian, adalah kita harus kerja keras melalui diri kita, tetangga kita, teman kita, saudara kita, dan seluruh masyarakat kita. Apa yang harus kita sampaikan? Bahwa Ganjar adalah pemimpin masa depan yang memberikan harapan ke depan. Itu yang paling perlu. Itu harus dijiwai. Itu harus dimasukkan ke dalam sanubari kita. Bahwa Ganjar ini adalah pemimpin masa depan untuk melaksanakan dan mencapai apa yang disampaikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Nah, ini saudara-saudara sekalian enggak pekerjaan yang gampang. Jadi Gugi, abang ini sangat mengapresiasi apa yang kau lakukan ini, ya. Karena saya terus terang aja, saya bisik-bisik 2019 saya udah katakan sama Ganjar, kau akan menjadi presiden. Semua orang nggak percaya. Ini ada apa nih? Berdiri kau Rianto nih, direktur dulu di PTP 9 ya. Saya bilang kau harus jadi presiden. Saya terus terang aja, saudara-saudara sekalian, kalau udah berbicara game ini, saya tidak berpikir apa-apa. Saya kira semua teman-teman saya sini, koco apa itu, semua tidak berpikir. Dan saya tidak merasa tua kalau untuk alumni game ini. Selalu semangat. Makanya datang saya pakai ginian nih, biar agak kelihatan tua. Ya Ji ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian. Hah? Oh, enggak ada yang bilang tua ya. Jadi saudara-saudara sekalian, menunggu kita sangat berbahagia kalau hari ini Mas Ganjar akan hadir. 2 hari lalu saya teleponan sama beliau, saya bilang kita akan melakukan apapun kita lakukan untuk Ganjar jadi presiden. Setuju? Nah, karena tidak gampang saudara-saudara sekalian. Dari sejak Bung Karno hanya 2 presiden, Bung Karno dan Megawati yang kayak ini. Ingat, Bung Karno, Megawati, dan yang akan datang kayak ini adalah Ganjar Pranowo. Kedua, bahwa tandingan si Ganjar itu nggak ada sebenarnya. Tapi kita jangan lemah. Berbicara, kenapa sekarang kita pilih Ganjar? Ganjar adalah seorang nasionalis sejati. Seorang nasionalis sejati yang mampu dan mau dan berani mengambil sikap tentang Pancasila. Contohnya apa? Ini bisa disampaikan kepada nanti tetangga, teman-teman yang lain. Ganjar di Jawa Tengah, dia kumpulkan seluruh guru-guru di Jawa Tengah. Siapa yang tidak mau Pancasila, keluar. Menyatakan diri keluar karena negara inilah negara Pancasila. Ideologi Pancasila. Itu yang tidak dimiliki oleh calon-calon yang lain. Kita sebagai penganut dan pendukung Bung Karno dan yang melaksanakan ajaran Marhainisme, ini adalah satu doktrin yang ada di hati kita masing-masing. Nah, ini kepada adik-adik, jangan main-main ya. Kalau kalian sudah mendeklarasikan diri sebagai seorang Marhainis, harus betul-betul seorang Marhainis. Jangan pakai ragu-ragu. Dan jangan pakai perhitungan-perhitungan. Karena masalah Marhainis adalah masalah NKRI. Masalah Marhainis adalah masalah Pancasila. Oleh sebab itu, kalau saat ini dikatakan oleh si Ugi bahwa barisan Soekarno harus bersatu melaksanakan sesuatu yang paling konkret, yaitu memenangkan siapa? Ganjar jadi. Nah, tolong dong suaranya tuh. Kalau abang tuh suaranya keras saja. Ganjar jadi presiden. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, Ugi, ya, saya terima kasih kepada teman-teman sekalian yang mampu. Saya lihat mampu ya.
Aruji, ada siapa lagi? Si Riano, mana Riano? No? Oh, sama teman-teman yang lain mampu mengeksplor. Ini kan mengeksplor kekuatan yang mulai menyatu. Dieksplor lagi, ini dieksplor lagi, terus lagi. Jadi nanti adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, di daerah masing-masing juga melakukan hal sedemikian rupa. Saya pernah menjadi seorang pemenang, pimpinan untuk memenangkan pemilu. Saya nggak usah kasih tahu, kalian udah tahu lah saya di mana dulu. Saya salah seorang memenangkan pemilihan umum. Saya dua periode jadi anggota DPR. Saya di pimpinan fraksi. Saya dididik mulai dari Salemba 73, tahu Salemba 73? Itulah pusat perjuangan daripada game ini, pas Salemba 73. Ya, saya dengan Bung Riyad, Ugi, Koco, siapa lagi nih? Halo, Theo Sambuaga, Yuda ya. Kalau Paris Soroman, terus kalau Parera dulu di Bandung ya, pimpin Bandung. Wah, beliau ini di Trisakti dulu, genggamnya Trisakti nih kan. Saya dulu di juniornya Pak Patanyari nih di Trisakti. Jadi kita dulu mulai dari 73 sampai ke Cikini. Hebat ini perjuangan. Salemba 73 dijual. Saya juga udah pikir juga Pak Patanyari, gimana kalau kita ambil lagi itu Salemba 73. Itu kan sampai sekarang nggak jelas kan itu. Koco itu yang tahu tuh, Cok. Kamu yang tahu kan sejarah 73, Salemba 73. Nah oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, jadi tidak gampang untuk memenangkan seorang calon presiden. Lebih gampang sekarang calon DPR. Saya yakin bisa jadi anggota DPR sekarang. Apalagi dengan sistem proporsional terbuka. Gue punya duit, gue punya ini, gue beli suara, gue jadi anggota DPR. Tapi jadi presiden nggak bisa. Oh, udah banyak duit, nggak bisa jadi presiden. Dengan udah duit. Hah? Makanya saya setuju dengan proporsional tertutup. Biar Andre, tokoh-tokoh game ini yang calon-calon DPR ini. Jadi salah kalau orang mengatakan proporsional tertutup itu tidak bagus. Tidak demokratis, tidak. Jadi kita juga sekalian yang pendidikan politik ini ya. Nah, proporsional tertutup itu bukan tidak bagus, itu bagus. Artinya kekuasaan partai politik juga ada di sana. Dia memilih orang-orang yang pandai-pandai. Seperti kalau nggak tertutup, si Patanyari atau kita-kita ini semua, ini nggak bakal masuk nih. Karena apa? Hepeng tidak ada. Nah, oleh sebab itu kalau dia sebagai proporsional tertutup, nah partai dengan timnya akan menunjuk seorang jadi anggota DPR atau jadi apapun. Ini jadi jangan salah. Ini kebetulan diberikan saya ngomong ya. Semua yang saya miliki saya akan ngomong. Ya kan? Jadi kalau orang mengatakan wah proporsional tertutup itu tidak demokratis, itu tidak betul. Karena sistem kita begitu. Partai politik adalah peserta pemilihan umum. Partai politik peserta pemilihan umum. Itu kan Andres ya? Pasal 22 Undang-Undang Dasar. 22E Undang-Undang Dasar. Partai politik adalah peserta pemilihan umum. KPU pelaksana pemilihan umum. Nah, jadi kalau ada pertanyaan ini, ya ini bisa berapa semester ini? Jadi adik-adik sekalian ya, jadi kalau ada mengatakan soal proporsional tertutup dan terbuka, udah makin jelas ya. Apa yang dimaksudkan tertutup, apa maksud terbuka. Karena kita anggap bahwa partai politik itu kekuasaan absolut daripada rakyat pemilihnya. Nah, partai politik itu mempunyai privilege untuk itu. Nah,
Memang bisa aja partai politik itu ada apa ya, hengki-pengki misalnya. Tapi itu nggak akan bisa. Karena apa? Menentukan seorang, nasib seorang tidak akan mungkin seorang ketua umum atau seorang sekjen, tidak akan. Dia akan melakukan tim di dalam partai itu. Kan gitu ya Pak Patenere ya. Pak Patenere dokter politik ini, kalau saya enggak. Nah, jadi itu yang saya ketahui atau saya melihat daripada pengalaman empiris saya di dalam berpolitik mulai tahun 66. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi kita memenangkan pemilihan umum, kita memenangkan Ganjar jadi presiden. Nah, kita betul-betul tidak pekerjaan gampang. Kalau hanya yang kita-kita ini, this is small voice, very small, sangat kecil ini, nggak ada artinya nih. Tapi kalau ini dibuat jadi direct ukur, ini akan menjadi besar. Dia akan menjadi besar dan besar dan besar. Nah, ini yang saya mintakan kepada kita semua. Jadi kita bukan hanya Ganjar presiden, tapi kita bekerja. Saya dengan umur 74 tahun ini, saya sudah mengelilingi ke Jawa Barat. Saya terakhir mengikuti deklarasi desa, per desa di Bandung. 2 minggu lagi saya akan ke Cianjur dan Sukabumi. Dengan cara saya Pak Eka ya, mungkin nggak perlu lapor sama Pak Eka lah ya. Udah tahu kan, kaki-kaki di mana kan tahu. Dan saya tetap berhubungan dengan alumni Gemini di sana. Ya, saya terima kasih karena Bang Palar masih punya teman-teman, adik-adik saya masih senang untuk bertemu saya. Jadi 2 minggu depan saya sudah memprogramkan ke Cianjur dan Sukabumi. Karena kalau lihat peta Jawa Barat ya Pak Eka ya, itu memang utara masih bisa. Tapi dari tengah itu masih sulit. Ya Joko ya, tengah itu sulit. Cimahi, Bandung Raya, Sukabumi, Ciamis. Kita kemarin dengan siapa si Bendahara Binsar, mana Binsar? Nah, dengan Binsar kemarin kita urusan Tasikmalaya. Jadi bayangkan saudara-saudara sekalian, kita dengan diam-diam udah bergerak. Karena ini masalah tanggung jawab, Presiden harus si Ganjar. Jadi udah taken for granted ini. Ya, Pak Patenere ya. Ini nggak boleh kita main-main ini. Oleh sebab itu saya mohon adik-adik kita, yang kalian yang muda-muda harus masih semangat gitu ya, semangat. Karena ini untuk kamu orang, untuk kalian. Ya, saya kira demikian ya Ki, cukup Ki. Oh iya, nanti berganti-ganti, ada Parera, ada Jadi itu yang saya sampaikan kepada abang, yang saya sampaikan ya Ki ya. Ya, terima kasih ya, diberikan kesempatan. Kalau abang di dua hari 2 malam juga cepat, tetap aja orang semangat terus ya nggak? Ya. Jadi saya kira terima kasih. Semoga Tuhan meridhoi perjuangan kita. Merdeka! Merdeka! Sampurasun! Rampes. Kita Jawa Baratkan dulu ini Ya, mereka ya kan? Betul. Iya. Jadi Bapak-bapak, Pak Palar, Pak Andre, Pak Aruji, Pak Pataniari, teman-teman semua. Ini bukan berubah wujud. Persatuan Alumni menjadi Barisan Soekarnois. Memang kewajiban. Kewajiban ya kan? Benar gak? Iya. Jadi teman-teman sekalian, kalau Kang Eka udah duluan nih, Ganjaris di Jawa Barat. Ya, 4 tahun yang lalu ya. Karena sama-sama Komisi 2 sama Mas Ganjar di DPR RI. Ya gitu kan? Melanjutkan Mas Ganjar ya. Ya melanjutkan. Tapi ada satu hal yang kita paling salut angkat topi ke Mas Ganjar. Bahwa patokan ideologinya tidak bergeser. Ya. Bahwa
elektoral dia mau jatuh, nggak apa-apa. Yang penting saya mempertahankan Palestina harus merdeka. Ya, 7 hari dia pikirkan, baru dia tolak. Dan dampaknya dia tahu bahwa elektoral dia pasti turun. Dia ambil. Karena apa? Ideologi. Ideologi di atas segala-galanya tentunya. Tidak membuat citra-citraan, ya kan? Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Bung Palar. Lanjut, Kang Eka. Ya, terima kasih. Selamat malam. Para senior yang kami hormati, Bang Patiali, Bang Palar. Jadi saya datang dari daerah yang memang harus direnungkan oleh kita bersama. Jadi kesempatan ini sekaligus saya mengajak kepada PA untuk melihat daerah yang memiliki kantong suara terbesar di Indonesia ya. Jawa Barat, di mana 2 kali presiden, sekalipun Pak Jokowi sudah jadi presiden juga tetap Daerah kekalahan. Jadi DPT-nya di angka kurang lebih 36 juta, Bang. Tapi ya mungkin suara sahnya di kisaran 32. Jadi kalau kita menang berarti, Bang, kita harus punya suara minimal 17 juta, Bang. Modal dasar kita kalau PDIP lalu ada P3 sama Hanura paling 5 juta sekarang. Jadi bagaimana kita untuk mendulang suara atau mengambil suara kurang lebih. Tapi Kang, maaf, Garut kan P3 itu, kalau nggak salah. Ya itu ada Garut ada tuh kehususan. P3. Jadi saya Semua bupati dari P3 di sana Ya. kan. Nah, sekarang P3 ke kita. ada kondisi yang berbeda tentu secara umum ya antara ketokohan Pak Jokowi dengan Mas Ganjar. Mas Ganjar lebih bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Sunda. Ya orang Sunda itu harus ada gogog, ada tagog, katanya Bang. Jadi harus penampilannya ya kayak Ali Sadikin begitu kan, kayak Bang Ali, harus necis. Bicaranya juga sudah bagus. Jadi di situ Mas Ganjar memenuhi. Kata Cepopong, orang Sunda itu pemimpin harus nyantri. Ya harus dari santri, ya kebetulan kan ada orang sudah tahu semua kalau Nyonya Ganjar ini keturunan dari Pak Kiai. Pak Kiai. Harus nyakola, ya ketua IKA UGM saya kira. Kagama ya. Kagama sebagai sebuah, lalu harus nyuna, ya nyuna arti budaya. Jadi di Bandung ini banyak orang namanya Ganjar. Ganjar Kurnia, Rektor Unpad. Saya bilang, iya Pak Ganjar orang Ciamis memang. Jadi ya, ini bagian-bagian di daerah tradisi ya Pak ya. Iya, iya. Harus nyantika katanya, harus punya etika. Dan saya kira ini ada peluang artinya. Tinggal bagaimana. Saya setuju dengan Bang Palar tadi bahwa langkah kita mesti door to door. Dan alhamdulillah kemarin tanggal berapa Bung Obas ya? Tanggal 17 kemarin Pak Basarah mengulang kembali datang ke tempat kami Bang, meresmikan sebuah relawan yang memang juga bersifat nasional ya. Saya mendapat apresiasi dari teman-teman dari Pulau Dewata Bang. Dari teman Raja-Raja Bali ada 3-4 telepon langsung saya. Kang kami ingin konsentrasi di Jawa Barat ya. Saya bilang silakan Rumah Nusantara Pasir Impun itu boleh. Didatang dan Pak Basarah hadir. Jadi ini memang satu mapping yang sudah kami lakukan. Jadi Bang Yakobus dulu sengaja menikahkan putranya di Bandung. Dari mana? Dari Sulawesi. Terus mengundang kami, Mas Ganjar dihadiri ini cerita 3 tahun yang lalu Bang. Jadi sebelum Bang Andre berani ngomong Ganjar, saya mau udah duluan. Ada Mas Andi, ada Mas Joko, semua Profesor Sudigdo Adi, di teman-teman alumni. Oke, maju. Bagi kami adalah sebuah kebutuhan Ganjar untuk menjadi presiden. Dan tidak ada kata lain, ya harus bicara. Nah jadi forum alumni ini, PA kalau boleh bagaimana berintegrasi. Kang Bastaman sudah membuat sebuah mapping dan kami menyiapkan rumah kami menjadi Rumah Nusantara sebagaimana kemarin PA menjelang
kongres konsolidasi Pak Bung Basara juga di tempat kami. Dan kami akan melakukan pelatihan-pelatihan door to door tadi, dan memang tidak mudah. Tapi kemarin ada hal yang optimis, sebab Madinahnya Kardun di IPB sudah bisa ditembus ya. Sebab Mekahnya itu di puncak, Bang. Iya, iya. Ya, jadi istilah kami di situ. Nah, ini memang daerah yang agak masih berat, Bang. Jadi Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bodebek ya. Bodebek mungkin kita masih berat, Bang. Sebab memang kita agak lamat ya. Tapi saya besok pagi sudah di sana, Bang, di Kebun Raya lagi. Kita mapping terus. Iya, mantap itu Kang Eka. Ya. Kang Eka ini ketua budaya Sunda. Iya kan? Nah, Olot. Ya, Nah, saya yakin tembus itu Bogor, Sukabumi. insya Allah. Karena Ganjar sudah tembus Aceh, Pak. Ya, itu juga. Dia bagian. sudah tembus Aceh. Ya. Iya. Ya. Yang hebat tadi saya mendapat kabar, dan saya juga diundang, cuman keburu ke sini. Sekretariat ITB dan Unpad sudah bersatu, dan di Imam Bonjol sudah. Ini jarang-jarang. Paling disarankan gimana UPI tuh, minta koneksi sama Teten supaya ditembus. Sebab setelah IPB itu sarang mereka ada di UPI ya, UPI. Universitas UPI, Pendidikan. dan ya. gurunya banyak. Iya, Kang Guru. Ya itu, saya kira Teten Mas Duki kan alumni sana. Cobalah didekati, bisik-bisik supaya Mas Ganjar bisa di UPI. Jadi yang paling penting Ya. Kang, kalau Jawa Tengah, Jawa Timur, nggak usah lah kita perbincangkan. Ya. Itu wilayah kita. Ini Jawa Barat, Pak Jokowi kalah terus di situ, ya kan? Iya, iya. Iya kan? Ya. Betul kan? Setelah jadi presiden pun kalah. Kalah di situ. Iya. Jadi Jadi silakan PA Bang. enggak begini, Kang Ya. Eka. Saya Ya. bersemangatnya apa? Kapan lagi calon presiden dari alumni Gemini? Itu penting. Nggak mungkin 10 tahun lagi, Ya. ya kan? 20 tahun lagi. Ya. Nah, saatnya sekarang Mas Ganjar Ya. jadi calon presiden, ya kita total mainnya. Ya. Begitu kan? Total, betul. Kang Eka tanggung jawab Jawa Barat. Tanggung jawab, silakan. Siap. Saya tanggung jawab. Kalau Jawa Barat saya tanggung jawab petaninya. Saya Petani. bikin pupuk Ya. soalnya. Pupuk kujang, ya kan? Pupuk kujang. 800.000 sawah yang kami kasih Ya. pupuk. Penyuluh. Subsidi, ya kan? Penyuluhnya siap. Ya. Iya, gitu. Masyarakat hutan agak sudah clear lah. Enggak, ini agak treatment khusus kalau Jawa Barat Ya. kan. Karena ini daerah DITI, Pak. Ya Ya. kan? Dan ini anak keturunan masih Ya. banyak. Priangan Timur harus ada penanganan khusus juga. Tadi Abang bilang Bandung Raya, Garut, Tasik kesananya sudah aman lagi kan. Tapi di tengahnya memang ini. Nah, ini harus ada sebuah pola khusus menurut saya, dan kami menyiapkan tempat kami untuk menjadi markas untuk pelatihan-pelatihan ya. Dan insya Allah saya kira ini ada peluang untuk bisa Iya, kita memenangkan. Kang Eka, mantap. Oke. Cukup ya Cukup. kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya ini belum cocok atau belum pantas untuk berbicara di depan senior-senior ini. Apalagi ada Bang Palar, Mas Andreas, Bang Batani Ari, Bang Riyad, Mas Koco, Mas Arif Saman, dan juga ada juga Mas Joko Sugianto. Memang tugas saya sebagai ketua harian untuk memastikan bahwa organisasi ini berputar. Berputarnya bukan hanya di tingkat pusat di DPP, tapi juga saya harus memastikan organisasi ini berputar sampai dengan tingkat cabang. Oleh karena itu, semua pengusulan-pengusulan baik itu di penyelenggara pemilu, komisi-komisi dan lain sebagainya, itu harus berasal dari bawah, bukan top down tapi bottom up. Dan yang kedua, sebagai ketua harian saya harus memastikan bahwa organisasi ini bermanfaat bagi anggotanya. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah semua anggota merasa terlindungi, semua anggota merasa diperhatikan, dan semua anggota
merasa diurus semua kebutuhannya. Mohon maaf kalau saat ini banyak sekali alumni kita, alumni GMNI yang tidak mendapatkan pekerjaan. Dan terakhir, kita masih memiliki perjuangan yang tidak kalah berat, yaitu menjadikan Mas Ganjar Pranowo sebagai presiden. Saya rasa itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar Pranowo, Menang, menang, menang. Indonesia, Maju, maju, maju. Barisan Soekarnis, Jaya, GMNI. jaya. Harus ada GMNI-nya. Marhain. Menang. Terima kasih. Baik, terima kasih para senior, Bang Palar, Bang Patar, semua senior yang saya hormati dan adik-adik yang junior, yang sejawat dari Jakarta, dari Bandung, ada juga dari Medan katanya Bang hari ini kesini juga. Ini mungkin yang Bung Karno bilang samenbandeling van alle krachten gitu ya. Jadi kita berkumpul lagi untuk mengumpulkan semua kekuatan yang kita punya. Kita senang sekali karena Mas To ini di usia keberapa Mas sekarang? Jangan diberitahu Mas ya. 78. Usia 78 masih sangat produktif. Luar biasa. Masih sangat produktif dan masih sering menulis di berbagai media massa. Dan saya selalu juga mengikuti tulisan-tulisan Mas To di Kompas. Nah, satu buku yang merangsang kita untuk mengenal Bung Karno lebih jauh adalah tulisan bukunya Mas To, Bung Karno, Bapakku, Guruku, dan Sahabatku. Itu buku saya baca waktu masih SD. Bang Patar, ketika saya masih SD saya baca buku itu dan itu membuat saya makin tertarik untuk belajar tentang Bung Karno dan pemikiran-pemikirannya. Terima kasih Mas To hadir bersama kami semua di malam hari ini. Kami sedang berkumpul dan kemudian kita sebelum Mas Ganjar datang, kita saling menguatkan diri untuk memberikan dukungan pada calon presiden kita Ganjar Pranowo. Teman-teman sekalian, para senior, sejawat maupun yang junior, banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaan ke kita yang sering muncul, mengapa kita mendukung dan kemudian mengapa kita memilih Ganjar? Saya kira ini pertanyaan yang mendasar dan harus kita jawab. Kita yakinkan ke orang lain, ke masyarakat, bahwa mengapa kita memilih Ganjar. Kalau saya, pertama, apa sih sebenarnya tantangan di bangsa ini sekarang? Tantangan di bangsa ini, Bang Patar, kita sampai sekarang masih belum keluar dari persoalan-persoalan yang setiap hari kita hadapi, yaitu tantangan terhadap ideologi kita, masalah toleransi, masalah penindasan kepada yang lebih kecil, lebih rendah, lebih miskin. Ini tantangan yang sehari-hari kita hadapi. Ini hanya mungkin kita dapat kalau kita punya pemimpin yang kuat, yang berani mengambil sikap. Kita melihat bagaimana apa yang kalau kemarin kita dengar ada seorang tokoh, ada seorang pemikir di Republik ini yang mengatakan bahwa pemimpin yang sebelumnya itu ragu-ragu. Jokowi ini biar kecil tapi dia mempunyai sikap. Nah, kita lihat Mas Ganjar ini punya karakter yang sama. Dia mempunyai sikap, dia berani mengambil sikap terhadap hal-hal yang kita yakini, hal-hal yang mengganggu ideologi kita. Kita perlu pemimpin yang punya sikap, kita perlu pemimpin yang berani. Setuju tidak? Kalau kemarin Pak Jokowi di Senayan menyampaikan bahwa kita perlu pemimpin yang berani. Berani itu bukan berarti marah-marahin orang. Berani itu bukan berarti membentak-bentak orang. Berani itu bukan berarti
suruh orang jongkok, suruh orang push up. Bukan itu. Berani itu adalah keberanian mengambil sikap. Dan kita perlu pemimpin yang berani mengambil sikap menghadapi tantangan bangsa ini. Dan di situ kita lihat kekuatan Mas Ganjar adalah keberanian untuk mengambil sikap. Bung Eka tadi menyampaikan bagaimana tantangan soal ekologi di Jawa Barat, tantangan soal eksplorasi sumber daya alam. Kalau kita biarkan pemimpin yang tidak berani mengambil sikap, artinya apa? Sumber daya alam kita ini begitu banyak. Pemimpin yang tidak berani ambil sikap adalah gampang aja. Kita jual semua. Kita ekspor semua yang bahan mentah yang kita miliki dari republik ini. Gampang. Orang membayar dengan devisa, devisa masuk, kelihatan ada peningkatan pembangunan, tapi kita pun menjual dari bumi Indonesia semua sumber daya alam yang kita miliki tanpa memperoleh nilai lebih. Kita perlu pemimpin yang berani ambil sikap bagaimana kita kerjasama, bagaimana kita mengolah. Dan itu tidak mudah. Kita punya pengalaman dengan Petral, kita punya pengalaman dengan Freeport. Kita perlu pemimpin seperti itu yang berani melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, oleh Presiden Jokowi saat ini. Hal kedua, kenapa kita perlu pemimpin yang seperti Mas Ganjar ini? Kalau kita perhatikan menjelang pemilu, ya saya juga politisi, Bang Patar juga pernah menjadi anggota DPR, politisi juga. Teman-teman semua yang pernah menjadi politisi atau pernah di DPR pasti tahu. Setiap menjelang pemilu, semua orang menjadi populis. Semua orang mau mendekati rakyat. Persoalannya, apakah populisme itu original? Nah, ini yang saya kira kita harus membedakan. Dan kita perlu menjelaskan kepada masyarakat. Kenapa? Karena hampir semua lembaga survei ketika bertanya tentang pemimpin seperti apa yang dikehendaki oleh rakyat, ada dua jawaban yang paling sering kita ketemui. Ada kebutuhan terhadap bantuan sosial, pertama. Dan yang kedua adalah mereka menghendaki pemimpin yang merakyat. Sehingga sekarang, kalau kita perhatikan semua mau menjadi pemimpin yang merakyat. Tapi apakah pemimpin yang merakyat, yang benar-benar merakyat itu yang ada sekarang? Saya kira tidak. Saya kira tidak. Tapi itu ada pada Ganjar. Ganjar lari pagi, Ganjar jogging, itu bukan karena dia mau mencari popularitas. Ganjar melakukan itu karena memang dia suka itu dan dia bertemu dengan semua orang. Ganjar biasa dengan bertemu dan berbicara dan kemudian memecahkan berbagai macam persoalan masyarakat. Nah, pemimpin yang original, populis, kita yakini itu ada pada Mas Ganjar. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya kira kita semua sepakat tugas kita adalah setelah kita berkumpul hari ini, malam ini, kita mengumpulkan kekuatan kita bersama, setelah itu kita menyebar. Kita menyebar ke berbagai segmen, baik itu segmen profesi, segmen kultural, segmen primordial dari daerah kita masing-masing, atau juga kita menguasai teritori. Saya berjanji saya akan kembali ke NTT. Saya akan kontrol semaksimal mungkin di NTT, Ganjar menang. Itu tugas saya. Nah, saya kira itulah yang penting pertemuan kita malam ini. Menurut saya kita berkumpul, setelah berkumpul kita menyebar. Nah, tadi Mas Aruji menyampaikan bahwa tempat ini adalah salah satu atau tempat ini adalah pusat koordinasi kita. Kita berkoordinasi di sini, tapi kita bekerja di teritori, kita bekerja di segmen kita masing-masing untuk memenangkan Ganjar.
Setuju ya teman-teman sekalian? Saya kira itu pesan yang ingin saya sampaikan. Izin Mas Tok, kita berkumpul malam hari ini, mungkin juga Mas Tok memberikan sepatah dua kata untuk memberikan semangat pada teman-teman kita semua. Terima kasih, selamat malam, merdeka! Merdeka. Ganjar, Menang. Barisan Soekarno, Jaya. Gemeni, Jaya. Marhaen. Menang. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam kebajikan, namo buddhaya dan Om Swastiastu. Teman-teman sekalian, merupakan hari yang sangat berbahagia. Malam hari ini kita bisa berkumpul bersama pemimpin kita dengan Mas Guntur yang dalam sehat walafiat yang akan nanti memberikan bimbingan semangat pada kita. Teman-teman sekalian, pertemuan kita malam ini adalah untuk mendeklarasikan suatu dukungan atau kebulatan tekad kita memenangkan pemilihan presiden tahun 2024. Kita sudah punya calon seorang kader Marhainis, yang adalah Ganjar Pranowo, yang tidak asing bagi alumni Gemeni, karena memang sejak semula sudah berkecimpung di kalangan Gemeni. Tadi Bung Palar menyampaikan bahwa tahun 2008 pun biasa bicara di sini. Persoalan kita tadi disampaikan oleh Bung Palar bukan lagi pidato, tapi saya bekerja yang Pak Eka sampaikan. Saya teringat selalu ajaran Bung Karno yang biasa diangkat oleh Mas Guntur. Dalam politik, dua hal terutama, yaitu max forming dan max unwinding. Ya Mas Tok, malam ini sebenarnya kita memulai pembicaraan mengenai bagaimana kita melakukan max forming. Max mana yang kita akan kumpulkan dengan alat yang kita miliki sekarang, Persatuan Alumni Gemeni yang tersebar di seluruh Indonesia. Alat ini harus dipakai secara maksimal, Bung Aruji. Alat ini tidak bisa lagi hanya sekedar menjadi alat untuk seremoni, kumpul-kumpul, tapi harus kembali pada jiwa semangat daripada kaum Marhaen yang nasibnya tadi Pak Andri sampaikan masih dalam keadaan susah payah. Untuk apa kita berorganisasi, kata Bung Karno? Untuk apa? Untuk berpartai, untuk berikan pimpinan dan tuntunan kepada masyarakat agar bisa memperjuangkan nasibnya, merubah situasi yang tadi kita sampaikan agar sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita. Mewujudkan keadilan sosial, merubah nasib Indonesia dari dulu sampai sekarang hanya merupakan tempat pengambilan bahan baku, hanya tempat menginvestasi uang asing. Semua harta kita di keduk asing, kita tetap menjadi kuli sebagai bangsa di antara bangsa sendiri. Ini satu hal yang mengharukan, menjadikan. Negara sudah merdeka 70 tahun dengan sekian puluh sarjana, profesor, dokter, tapi sampai pada ketidakberdayaan. Menjadi persoalan, apa persoalannya? Keahlian, pasti kita punya keahlian. Jadi Bung Karno bilang intinya itu his will done. Yang penting itu semangat. Dengan semangat punya kemauan baru bisa ada perbuatan. Tidak akan ada kemajuan, tidak ada kenyataan baru tanpa dasar semangat dan kemudian kemauan untuk berbuat. Nah, ini sekarang sebetulnya diharapkan dengan pertemuan malam hari ini. Bagaimana kita sama-sama menyatukan semangat kita untuk maju ke depan membangun negeri ini sebagai pertanggungjawaban kita kepada bangsa negara Indonesia. Ini bukan sekedar masalah orang per orang, bukan sekedar Ganjar sebagai presiden, bukan itu pokok persoalannya. Pokok persoalannya ini masalahnya yang serius dan berat hanya bisa dilakukan perubahan dengan yang tadi disampaikan oleh Bung Riyad, dengan memilih pemimpin yang memang lahir dari rakyat, yang memang hidupnya untuk rakyat, mengerti persoalan apa yang dihadapi. Dan mengerti karena bisa berkomunikasi dengan rakyat. Nah inilah kita pilih Bung Ganjar. Saya dengan Bung Ganjar ini tidak terlampau lama, tapi mungkin Eka tahu, saya tahu banyak. Saya mendampingi dia ke luar negeri semua, komplit. Menurut ukuran saya, sebagai seorang yang pernah juga bergerak aktivis mahasiswa dari Jul, Malari, segala macam, Ganjar ini adalah orang yang komplit dan siap untuk menjawab tantangan masa kini. Latar belakang hukum, pendidikan, pengalaman kerja, jiwanya sendiri memang adalah jiwa yang merakyat.
Dan kita tahu Ganjar ini kan hobinya pencinta alam. Jadi kita nggak usah ajarin dia. Yang tadi Bung Andre sampaikan. Indonesia ini keberadaan utamanya apa sih? Dari dulu buruh murah dan kekayaan alam. Sekarang kita tahu siapa yang datang ke Indonesia, apa yang dijual, tetap juga masih itu. Buruh murah kan alam. Presiden Jokowi menyampaikan kita punya apa? Keuntungan apa? Generasi. Iya, tapi kenyataannya apakah betul? Dengan jumlah pendidikan mutu pendidikan sekian, 1 tenaga kerja Vietnam sama dengan 5 tenaga kerja kita. Nggak bisa. Ya, ini tantangan buat kita. Kenapa begini? Karena kita tidak mau sama-sama mendidik bangsa kita, memajukan bangsa kita untuk menjadi maju bersama. Marilah, kembali kepada Bung Karno sampaikan, marilah kita melakukan Mars forming. Kita hubungi semua teman kita gabungkan semua kekuatan agar bisa kita gunakan untuk melakukan Mars unwinding. Untuk merubah situasi ini menjadi seperti yang kita cita-citakan, seperti yang kita harapkan. Sekian, mudah-mudahan cukup. Merdeka! Merdeka. Sebenarnya saya belum pantas di sini karena paling muda dan kemudian di sini banyak senior saya. Perkenalkan saya Yuni Sucipto, kebetulan di PAG MNI saya diberi mandat menjadi kepala bidang agraria, kehutanan dan lingkungan. Nah, saat ini kebetulan posisi saya ada di kantor staf presiden sejak di periode keduanya Pak Jokowi. Saat ini juga kebetulan saya itu jadi aktivis selama 17 tahun di FITRA, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Saya adalah aktivis anti korupsi. Dan kebetulan beberapa kali saya sering panel dengan Pak Ganjar. Sering panel. Dulu waktu kasus korupsi di Jawa Tengah, kemudian tahun kemarin saya juga ketemu sama beliau, tapi begitu buat saya itu cepat responnya ketika saya mencoba untuk menghubungi untuk diskusi beberapa hal terkait hambatan dan kendala mengenai persoalan aksesibilitas masyarakat terhadap obat. Nah, pada saat itu ketemu sama beliau, cepat diatasinya. Sudah bikin MOU dengan beberapa rumah sakit agar setiap rumah sakit mengetahui stok dari obat itu. Nah, itu bagian dari tanggung jawab dari beliau menjadi gubernur. Nah, dalam hal ini saya berpikir bahwa memang Pak Ganjar ini selain paham mengenai soal teknokrat, tapi kan semata-mata bukan kemudian kalau kita bicara soal anggaran, apalagi APBN, APBD itu kan bukan bicara pada konteks teknokratnya, tapi bagaimana mengelola APBN itu berlandaskan pada ideologi. Saya pikir bahwa saya pernah menulis buku terakhir 2015 dan buku itu sempat di salah satu partai terdekat kita yang banyak di sana juga. Saya sempat kemudian diminta untuk menjadi salah satu tim penyusun PPNSB di Bali karena pakai buku saya itu. Karena saya di situ mencoba menuangkan terkait format dan pilihan kebijakan, bagaimana mendudukkan Pancasila dan konstitusi di dalam pengelolaan APBN. Karena Pancasila dan konstitusi Pancasila itu sila-sila punya arti. Bagaimana menerjemahkan di dalam pengelolaan keuangan. Tidak semerta-merta sila sampai 5 ini 1 sampai 5 itu tidak punya arti di dalam pengelolaan. Nah, saya pikir hal-hal inilah yang kemudian kita inginkan ke Mas Ganjar sebagai barisan Soekarnois yang kemudian mewakili kita untuk kemudian menyusun keuangan negara itu berlandaskan ideologi kita yang kemudian mendudukkan Pancasila dan konstitusi di dalamnya.
Karena sampai sekarang mohon maaf, saya melakukan penelitian di 2015, 11 reformasi fiskal itu sama sekali belum dilakukan saat ini. Bicara soal apa? Penanaman modal, perbankan, BI, kemudian bicara hubungan keuangan pusat dan daerah, dan sebagainya. Saya coba untuk bercerita ya, mungkin ini bisa menjadi pemahaman kita bersama. Di dalam buku saya coba untuk menyampaikan di tahun 98 ketika teman-teman bergerak untuk melakukan reformasi, tetapi ada yang kemudian agak tertinggal di situ, ditinggal dengan beberapa elit yang kemudian memainkan peran itu dan akhirnya lepas. Di 2000 sampai 2002 itu dilakukan untuk amandemen perubahan atau amandemen keempat. Masuklah beberapa klausul yang sebenarnya ini menjadi bagian turunan beberapa teknis yang ini menjadi carut marut saat ini. Salah satunya di pasal 33. Bapak Ibu sekalian bisa membuka pasal 33 itu, kesejahteraan dan perekonomian nasional. Bagaimana kemudian melemparkan ke pasar. Pasal 27 ayat 2. Dulunya adalah bicara soal kedaulatan rakyat atas anggaran. Saat ini tidak ada. Pada saat 2000 sampai 2002. Bapak Ibu senior-senior ataupun di sini ada junior juga yang bergabung, mungkin juga pernah kemudian melihat siapa yang mengusung soal perubahan atau amandemen yang keempat. Saya lebih senang namanya adalah perubahan, bukan amandemen, tapi perubahan. Nah, kemudian di tahun 2022 disusunlah Undang-Undang 17/2003, turunan dari 27 ayat 2, di mana kemudian pengelolaan sebesar-besarnya oleh pemerintah itu benar-benar dikelola oleh Kementerian Keuangan, yaitu di pasal 6, bagaimana Kementerian Keuangan menjadi salah satu kementerian yang benar-benar super power, yudikatif, eksekutif, legislatif menjadi salah satu hal. Makanya ada beberapa problem sampai sekarang, ya kan? Mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita lewat pada saat itu, ada kelompok-kelompok tertentu. Nah, saat inilah kenapa kemudian kita mengusung Mas Ganjar Pranowo yang kemudian mewakili dari GMNI. Kita menginginkan bahwa bagaimana APBN atau keuangan negara itu adalah instrumen kesejahteraan rakyat yang kemudian itu bisa menjawab persoalan-persoalan di negeri kita. Saya contohkan banyak program, baik itu periode yang sebelumnya, zaman sebelum 2015 saya sudah pernah melakukan penelitian. Pengentasan kemiskinan, naik duitnya 7 kali lipat, hanya turun 1%. Banyak yang kemudian program-program yang fragmented. Pernah saya kemudian di tahun 2016 mencoba untuk mengusulkan reformasi mata anggaran. Bicaranya adalah, kalau di dalam aturan banyak yang bicara adalah money follow function, bukan money follow program. Tapi sampai detik ini mata anggarannya juga tidak kemudian dirubah. Karena by rekening, Bapak Ibu sekalian, kalau coba mau lihat. Nah, mungkin nanti kita di sini adalah barisan Soekarno itu bisa kemudian mengawal Mas Ganjar Pranowo untuk kemudian menjadi presiden dan mencoba memasukkan pemikiran-pemikiran secara ideologis. Saya pikir seperti itu. Karena sampai detik ini walaupun saya di dalam, saya tetap mengawal, mengkritisi bagaimana kemudian program maupun proyek agar itu bisa tepat sasaran dan itu tidak bersifat kuratif atau hanya populis saja. Saya pikir itu, karena ini lagi-lagi bahwa keuangan negara APBN itu adalah jantungnya negara. Kalau kemudian kita tidak mengawal, kita tidak meletakkan orang yang benar di dalamnya, akan menjadi negara ini tidak akan pernah maju. Pasti akan menjadi sebuah negara
komoditi dan menjadi negara yang kemudian diintervensi dari pihak manapun. Saya pikir Mas Ganjar Pranowo adalah sesuatu sosok yang pas untuk kemudian menjadi calon presiden. Ganjar Pranowo, Barisan Soekarno, Merdeka. Ganjar menang, menang, menang. Barisan Soekarno jaya. Ya, nama saya Faris. Kalau belum kenal sekalian, saya aktivitasnya menjadi konsultan hari ini. Saya mendapatkan info dari Kompas menyatakan bahwa 30% DPT untuk pemilu 2024 adalah generasi Z. Nah, saya berharap dari calon-calon yang ada, yang memang yang paling dekat dengan generasi Z itu ya siapa lagi kalau bukan Mas Ganjar posisinya. Akan tetapi hasil survei Kompas menyatakan bahwa pilihan dari generasi Z itu masih ditentukan orang tua, Mas, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang menjadi menarik. Tugas kita adalah bagaimana membreakdown itu, menjabarkan itu yang untuk menurunkan narasi-narasi ke anak-anak muda. Ini posisinya yang menjadi menarik. Ketika ada seorang yang berbicara bahwa jogging itu hal yang tidak main-main, gitu, hal yang muspro, tapi 70% generasi Z menyatakan bahwa lari adalah alternatif hobi olahraga hari ini. Nah, maka sering-seringlah kita nanti akan olahraga lari pagi, kan gitu. Ya, ini nanti kita akan menggrab yang namanya teman-teman muda dari influencer. Anya Geraldine kalau bisa ke sini kan. Anya Geraldine, terus habis itu siapa lagi? Apa? Aukarin boleh kan gitu. Jadi memang kondisinya bagaimana menciptakan generasi Z itu dan milenial untuk memilih kita posisinya. Ganjar sangat dekat sekali dengan generasi muda. Mereka sangat dengan media sosialnya sangat kuat, tapi kok posisinya masih kalah dengan keluarga yang menentukan. Nah, ini kita saya rasa nanti punya rumusan-rumusan tersendiri. Kalau gabung di Barisan Soekarno, kita akan menggerakkan generasi Z tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Saya ini sebenarnya generasi kolonial. Saya generasi sama Ugi, sama Riyad, sama segala macam. Tapi gini poinnya, ngomong soal Ganjar, saya harus berterima kasih pada Ganjar. Saya bulan Desember lalu dioperasi kanker usus. Dan saya harus menjalani proses kemo. Nah, Ganjar tahu soal itu dan kemudian dia hubungi Direktur Utama Rumah Sakit Margono di Purwokerto. Dan saya mendapat fasilitas perawatan yang cukup baik. Selain masalah biaya yang ditanggung BPJS, karena saya anggota BPJS, tapi Ganjar memberikan perhatian khusus. Dan bahwa dia disegani, dia ditakuti, dalam tanda petik ya, itu ya. Karena dia tegas, untuk birokrat yang ada di jajaran Pemprov Jawa Tengah, kalau dia agak miring-miring dikit ke khilafah atau di luar itu yang anti Pancasila, dia bilang lebih baik mundur. Dan dia dilakukan itu. Dan tadi sudah dijelaskan cukup baik. Sisi lain tadi saya lupa, apakah Bung Palar atau siapa yang bilang soal kriteria kepemimpinan. Nah, ada yang menarik. Kepemimpinan itu diuji bukan dari soal pintar aja. Soal pintar banyak lah. Yang sanggup membuat policy makers, decision. Tapi yang menjadi decisif, yang mampu mengambil keputusan, tidak banyak. Nah, satu di antaranya yang sangat decisif adalah Ganjar. Nah, kapan lagi kita punya presiden yang dari alumni GMNI? Kita udah punya sekali, Megawati. Nah, kenapa nggak kita perjuangkan untuk Ganjar? Supaya kita akan ngomong, di antara kelompok Cipayung yang pernah jadi presiden, ya GMNI. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh GMNI untuk merekrut anggota baru. Masa sih kita kalah di beberapa perguruan tinggi dengan PMII, dengan HMI.
Seharusnya GMNI harus tampil lebih kuat. Nah, yang jadi masalah gini, mohon maaf ya, yang alumni-alumni GMNI kadang-kadang ini agak begini ke GMNI, ketika mereka butuh bantuan. Artinya kalau kita bisa nyawer, bantulah entah 100.000 atau apa, kan lumayan teman-teman GMNI bisa bergerak. Terutama ketika akan melakukan rekrutmen melalui PPAB apa segala macam. Menurut saya salah satu hal yang harus diperkuat hubungannya sekarang adalah kita membackup, memperkuat GMNI. Syukur-syukur bisa ke GSNI yang pelajarnya. Karena kalau kita tidak lakukan itu ketika momentumnya lagi baik sekarang, maka sia-sia. Alumni GMNI itu hanya mungkin ada kalau ada GMNI. Kalau GMNI kurang berkembang, gimana? Alumni sekarang udah banyak, tapi GMNI-nya kurang. Nah menurut saya, GMNI ini yang harus kita pacu. Kemudian, mohon maaf, kita harus melakukan kemasan-kemasan baru, ya, untuk mempopulerkan, mensosialisasikan ajaran Bung Karno. Nah, kayaknya di kalangan milenial, mereka itu kaget kalau dengar marhen. Marhen itu apa sih? Nah, bagaimana cara kita mengemas? Di kalangan milenial itu adalah generasi yang suka IT dan kemudian mereka pembosan. Jangan lebih dari 3 menit, mereka akan lari. Mereka akan switching channel. Nah, bagaimana menyampaikan pesan-pesan itu yang secara pendek tapi masuk? Kita main di TikTok. Kalau bisa main di TikTok itu, jangan lebih dari 3 menit, tapi kita bisa gunakan, manfaatkan. Kita ambil sepotong omongan Bung Karno misalkan, tapi kemudian kita jabarkan dengan bahasa mereka, bahasa milenial. Jangan terlalu banyak ngomong revolusi. Bagi generasi ini, mereka nggak suka kata-kata revolusi. Mereka lebih suka kata kolaborasi. Nah, kira-kira seperti itu. Dan mungkin nanti lebih lanjutnya saya pikir ada satu orang yang cukup paham. Dia bergaul juga dengan generasi milenial di atasnya. Karena mahasiswanya itu rata-rata anak muda. Dan mungkin nanti saya sarankan pada panitia, kita minta pada Dekan Fakultas Ekonomi Mustopo, Bung Dr. Usmar Ismail untuk bicara juga. Menjelaskan soal milenial. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.